Oke guys, nah sekarang kita akan coba ya sharing belajar pemrograman tentang if else, yaitu penyeleksian kondisi yang dimana if else itu memiliki nilai true dan false, benar dan salah. Nah mungkin untuk metode belajarnya atau metode penerapannya kita akan coba gini. Nanti saya bikin programnya dulu terlebih dahulu. Nah kemudian nanti si program dan runningannya dijelasin barengan. Semoga aja ini caranya bisa mudah dimengerti. Nanti kalau kira-kira oh ini lebih mengerti, kalian bisa komen aja ya di bawah, atau bisa komen yang lain juga ya, oh ini mah gak ngerti, nanti bisa evaluasi dari saya secara sharing ilmunya ya. Nah mungkin kita langsung aja. Nah sekarang kita jelasin. Nah di sini ada fungsi input. Nah, input ini digunakan untuk mengambil masukan ya, mengambil inputan dari pengguna dalam bentuk string. Nah ini masukan angka ini nanti akan ditampilkan di sini. Nah masukan angka akan ditampilkan. Nah int ini adalah integer ya, tipe data integer. Jadi si string ini si input ini yang tadinya harusnya berupa string nanti akan dikonversikan menjadi integer. Integer itu bilangan. Jadi ketika kita memasukkan angka maka akan terbaca dan si angka ini akan masuk ke dalam angka ini di belakang. Nah ini adalah variabel. Variabel itu kan adalah wadah untuk menyimpan sebuah nilai. Nah nanti apapun nilai berapapun yang kita masukin, nah seperti ini 10, nanti ini nilai 10 ini akan masuk ke variabel angka, jadi angka ini bernilai 10. Nah kemudian di if, nah if ini digunakan untuk memeriksa suatu kondisi. Nah jika kondisi benar true ya, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Nah kan ini if angka, jika angka lebih besar dari 0 maka print. Nah nanti akan ditampilkan di layar angka ini adalah bilangan positif. Tapi jika angka ini kurang dari 0 maka tampilkan atau maka print angka ini adalah bilangan negatif. Nah jadi if else ini digunakan untuk penyeleksian kondisi. Nah di sini ada sebuah kondisi. Yang pertama, jika lebih dari 0 maka adalah bilangan positif, tapi jika kurang dari 0 maka ini adalah bilangan negatif. Nah, kemudian elif ini digunakan untuk memeriksa kondisi jika kondisi sebelumnya salah. Ini kalau yang pertama ini salah, maka akan dijalankan kondisi yang kedua. Jadi ada dua kondisi. Ini yang pertama, kondisi di mana pemilihan jika angkanya lebih besar dari 0, dan yang kedua jika kurang dari 0. Jadi ada kedua kondisi. Jika ini bukan kondisi dari yang pertama maka akan dijalankan kondisi yang kedua. Jika bukan keduanya maka akan else. Nah kondisi ini nanti akan menghasilkan atau menampilkan angka ini adalah. Nah, kita coba ya. Kita coba di run lagi, misal kita memasukkan angka 0. Nah, angka ini adalah 0 karena bukan negatif dan juga bukan positif, maka akan di print atau ditampilkan yang bagian ini. Angka ini adalah 0. Tapi jika kita memasukin yang negatif, misal ya, kita masukkan di sini negatif 2, enter. Nah angka ini adalah bilangan negatif. Nah jadi if ini untuk
kondisi yang pertama dan elif ini untuk menentukan kondisi kedua. Nah, elif ini bisa beberapa kali jika ada beberapa kondisi. Misal ada 3 kondisi. Itu bisa pakai elif dulu. If, elif, lalu yang terakhirnya pakai else. Nah, gimana kalau pakai if else aja? Bisa itu kalau ada cuma 1 kondisi. Nah, jadi ini 2 kondisi ya. Disebutnya itu adalah if ganda. Nah, ada juga nanti kalau kalian pantengin terus ya videonya, nanti akan update, nanti akan belajar tentang if majemuk atau if bersarang. Nanti ada if di dalam if gitu. Nah, untuk if ini seperti ini. Nah, else ini akan dijalankan jika semua kondisi sebelumnya salah. Else ini akan dijalankan jika semua kondisinya salah. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Masukkan angka 10 ini adalah angka kan lebih dari 0, 10 itu. Maka angka ini adalah bilangan positif. Dan masukkan angka, misal di sini ada negatif 2. Kan negatif 2 kurang dari 0, berarti angka ini adalah negatif. Tapi jika tidak keduanya, yaitu 0 misalnya, kita masukkan 0, maka ini adalah angka ini adalah 0. Nah, ketika semua kondisi tersebut yang di atas salah semua, maka akan mengeluarkan kondisi yang terakhir ini, jika kondisi sebelumnya salah. Nah, seperti itu untuk if else. Kuncinya yang pertama ini kuncinya. If ya, harus ada if. Jangan lupa ini ada titik 2 di akhirnya. Di setiap akhir if dan else ini harus ada titik 2. Nah, di antara if dan titik 2 ini kalian masukkan kondisinya seperti apa ya, baik itu lebih besar atau lebih kecil atau apapun itu. Jika kondisinya misal jika nilai ulangan sama dengan 80 ya, atau jika nilai ulangan lebih dari 90, maka dia mendapatkan nilai A. Bisa kayak gitu juga. Jadi pokoknya di dalam if ini kalian memasukkan kondisi. Nah, di elif ini juga harus ada kondisinya. Kalau mau masukin kondisi di antara elif dan titik 2 ini. Ini penting ya. Titik 2 ini sama elifnya harus ada. Nah, ini juga else dan titik 2. Kan di sini menunjukkan jika kondisi semua yang di atas itu salah, maka langsung aja print ini mah, tidak perlu memasukkan kondisi lainnya. Nah, seperti itu. Jadi intinya yang penting ini, if, terus titik 2-nya, terus di tengahnya di dalamnya ada kondisi. Nah, ini juga sama. Ada kondisi di tengah atau di antara titik 2 dan elif. Ini juga harus pakai titik 2 dan else. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja ya untuk if else. Ini cuma dasar sederhana aja. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Kalau nggak paham, komen aja. Dan jangan lupa subscribe juga ya, bantu channelnya berkembang. Terima kasih.